Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada video kali ini, kami akan melakukan presentasi atas sosialisasi ataupun penyuluhan yang telah kami lakukan sebagai salah satu tugas proyek mata kuliah karakter building. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengusung tema sosialisasi dan juga workshop pengenalan artificial intelligence untuk meningkatkan kesiapan siswa SMK dalam menghadapi revolusi industri 5.0. Jadi di kelompok kami terdiri atas 8 orang yang dimana masing-masing dari kami telah melakukan tugasnya dengan baik. Maka dari itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materi intinya. Selanjutnya, latar belakang. Di sini ada 4. Yang pertama, tantangan revolusi industri 5.0. Perkembangan AI sangat pesat. Revolusi industri 5.0 menuntut kolaborasi manusia dengan teknologi cerdas seperti AI. Siswa SMK sebagai calon tenaga kerja harus siap beradaptasi. Yang kedua, rendahnya literasi AI. Siswa SMK Citra Negara sudah akrab dengan gadget. Namun, pemanfaatan masih terbatas untuk hiburan. Pemahaman AI baru sebatas ChatGPT tanpa mengenal konsep, potensi, dan resikonya. Yang ketiga, akar permasalahan di sekolah. Yang pertama, kurikulum belum mengintegrasikan AI. Yang kedua, kompetensi guru di bidang AI masih minim. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan anggaran sekolah. Yang keempat, tujuan dan solusi kegiatan. Jadi, kegiatan tujuannya meningkatkan registrasi dan pemahaman AI siswa, menanamkan etika penggunaan AI, workshop praktik tools AI gratis sesuai jurusan. Oke, next. Selanjutnya itu lokasi mitra. Pada slide ini kami menampilkan lokasi mitra kegiatan, yaitu SMK Citra Negara yang beralamat di Jalan Tanah Baru, Jalan Kemiri Jaya, nomor 99, Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Lokasi mitra ini cukup strategis karena masih mudah dijangkau dari kampus USI Margonda. Berdasarkan rute pada peta, jaraknya sekitar 7,7 km dengan estimasi waktu tempuh kurang lebih dari 13 menit. Hal ini dapat memudahkan kami melakukan observasi, koordinasi, serta pelaksanaan kegiatan secara langsung. Adapun kami menampilkan nomor telepon dan website resmi sekolah sebagai informasi pendukung agar data mitra lebih jelas dan mudah diverifikasi. Oke, next. Selanjutnya itu ada tujuan kegiatan. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi AI siswa, yaitu memberikan pemahaman dasar tentang AI, cara kerja dan penerapannya di berbagai bidang vokasi. Selanjutnya ada menanamkan etika penggunaan AI, yaitu membekali siswa tentang etika digital seperti menghindari plagiarisme, memahami deepfake, dan privasi data. Selanjutnya itu ada mengubah mindset, yaitu menanamkan pandangan bahwa AI adalah mitra strategis untuk meningkatkan produktivitas, bukan ancaman pengganti pekerjaan. Selanjutnya itu praktik langsung tools AI. Melalui workshop, siswa berlatih menggunakan tools AI gratis seperti ChatGPT, Canva AI, CapCut AI, Google Gemini yang relevan dengan jurusan masing-masing. Selanjutnya itu ada mempersiapkan lulusan kompetitif, yaitu menciptakan lulusan SMK yang siap kerja, adaptif, dan mampu bersaing di era revolusi industri 5.0. Nah, selanjutnya terkait pemaparan materi tentang AI, kami memiliki tujuan yaitu membuka wawasan peserta mengenai perkembangan teknologi di era industri 4.0 dan 5.0, serta pentingnya memahami artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja masa depan. Adapun materi ini kita bagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, definisi artificial intelligence, machine learning, dan deep learning secara singkat. Yang kedua adalah contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari dan bidang lain seperti otomotif, multimedia, informatika, bisnis, dan lain-lain. Yang ketiga adalah peluang karir dan keterampilan yang dibutuhkan di era AI. Yang keempat adalah
etika penggunaan AI, risiko, dan tanggung jawab sebagai pengguna yang bijak. Yang kelima adalah pemanfaatan AI secara positif untuk mendukung produktivitas dan kreativitas. Yang terakhir adalah bagian 6, yaitu penutup, merangkum poin-poin yang telah disampaikan dan memberikan kesimpulan sebagai pengantar menuju sesi diskusi. Selanjutnya di sini ada diskusi, tanya jawab, dan ice breaking. Di sesi diskusi dan tanya jawab di sini dilakukan setelah sesi pemaparan materi selesai. Kegiatan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang terstruktur. Di sesi ini tidak hanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan, tetapi juga bertujuan untuk klarifikasi materi, ya dimana kita memberikan kesempatan kepada peserta untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai topik yang belum dipahami. Dan yang kedua ada eksplorasi kontekstual, yang dimana kita dorong peserta untuk mengaitkan materi AI dengan pengalaman atau bidang keahlian mereka di SMK. Dan yang ketiga ada penguatan pemahaman, yang dimana melalui dialog narasumber dapat memberikan studi kasus secara singkat, contoh tool AI yang sedang tren atau demonstrasi sederhana. Di sesi ini akan dimoderasi secara aktif untuk memastikan distribusi kesempatan bertanya yang merata dan menjaga agar diskusi tetap fokus pada tema pengenalan AI. Nah, selanjutnya kita ada ice breaking. Yang pertama tuh kita ada tebak gambar antara AI dengan yang asli. Lalu yang kedua ada tebak teks yang dimana ada yang dibuat oleh manusia atau AI. Lalu yang ketiga ada kuis cepat berhadiah. Oke, selanjutnya itu kita ada evaluasi pelaksanaan. Yang pertama yaitu capaian. Di sini kita ada meningkatkan pemahaman siswa tentang dasar AI dan penerapannya. Lalu yang kedua ada meningkatkan motivasi belajar teknologi dan keterampilan masa depan. Dan yang ketiga tuh terjalinnya kerjasama yang baik dengan pihak SMK. Oke, selanjutnya ada kendala. Yang pertama, tingkat pemahaman siswa tuh beragam. Lalu yang kedua, waktu penyuluhan dan sarana praktik tuh terbatas. Dan yang terakhir tuh dampak jangka panjang belum terukur secara sistematis. Nah, yang terakhir kita ada rekomendasi. Yang pertama, perluasan program ke lebih banyak SMK. Lalu yang kedua, penggunaan materi yang lebih interaktif dan praktik langsung. Dan yang ketiga ada penerapan evaluasi berkelanjutan. Dan terakhir, penguatan kerjasama dengan industri, komunitas AI, dan pemerintah. Oke, selanjutnya hasil luaran dan target capaian PKM kami. Pertama, penyuluhan secara langsung ke SMK Citra Negara. Ini sudah pasti ya, kegiatannya direalisasikan. Terus poster kegiatan, dokumentasi atau video kegiatan, dan artikelnya ini sudah tercapai, sudah ada hasilnya di sini. Poster, artikel, dan videonya di YouTube udah ada. Terus untuk mitra non produktif, peningkatan pengetahuannya tercapai, keterampilannya juga, lalu peningkatan kesadaran sosialnya juga tercapai untuk si siswa-siswa SMK Citra Negara. Untuk mitra produktifnya, penguasaan program sekolah tercapai, penguatan kolaborasi dan
jaringan tercapai, peningkatan peran sekolah dalam lingkungan sosial tercapai. Selanjutnya adalah manfaat kegiatan. Tentunya pada sosialisasi yang telah kami lakukan menjadi bermanfaat bagi segala pihak. Yang dimana di sini kita dapat membagi menjadi 3 pihak, yaitu adalah pihak sekolah sebagai mitra, kedua adalah pihak siswa sebagai audiens, dan juga ketiga adalah pihak mahasiswa sebagai pelaksana. Mari kita bedah satu-satu. Manfaat bagi sekolah sebagai mitra adalah, pertama, sekolah dapat meningkatkan citranya sebagai sekolah yang siap menghadapi era revolusi industri 5.0. Yang kedua adalah, sekolah dapat memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi ataupun praktisi. Yang ketiga adalah, sekolah mendukung pengembangan program dan juga akreditasi sekolah. Lalu selanjutnya adalah manfaat bagi siswa sebagai audiens. Yang pertama adalah siswa dapat memahami dasar-dasar artificial intelligence dan juga penerapannya sesuai jurusan yang ditekuni. Yang kedua adalah siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan memecahkan masalah. Ketiga adalah siswa dapat memiliki kesiapan etika dan juga mental dalam penggunaan artificial intelligence. Yang terakhir adalah siswa dapat menjadi lebih adaptif dan juga proaktif terhadap perkembangan teknologi. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi kami mahasiswa sebagai pelaksana. Pertama adalah kami dapat menerapkan ilmu-ilmu informatika yang telah kami pelajari di universitas dalam kegiatan nyata langsung. Yang kedua adalah kami sebagai mahasiswa dapat mengembangkan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan juga manajemen kegiatan. Dan yang terakhir adalah kami sebagai mahasiswa menambah portofolio dan juga pengalaman akademik dan profesional. Selanjutnya adalah bagian detail anggaran, yang dimana pada anggarannya kami pisahkan menjadi 2 bagian, yaitu adalah bagian anggaran operasional dan juga anggaran non-operasional. Pada anggaran operasional, mayoritas adalah konsumsi bagi para audiens, yang dimana totalnya adalah sekitar Rp188.400, dan juga biaya operasional yang dimana kita gunakan sendiri sebagai pelaksana, yang totalnya adalah Rp8.300, yang dimana total anggaran untuk kegiatan kali ini adalah Rp196.700. Oke, selanjutnya di sini kita mari masuk ke bagian kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan kita. Poin pertama yang ingin kami garis bawahi adalah mengenai relevansi program ini, kegiatan sosialisasi dan workshop pengenalan AI bagi siswa SMK Citanegara merupakan langkah yang sangat tepat dan krusial dalam mempersiapkan mental serta kompetensi siswa menghadap tantangan nyata di era revolusi industri 5.0. Adapun yang poin kedua yaitu pemahaman konsep dan etika AI. Kami bersyukur program ini berhasil meningkatkan pemahaman para siswa secara komprehensif, tidak hanya sebatas konsep dasar, manfaat, dan penerapannya di berbagai bidang, tetapi kami juga menanamkan fondasi penting mengenai penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Kita ingin mencetak lulusan yang cerdas, memanfaatkan teknologi, namun tetap menjunjung tinggi integritas moral. Lalu ada poin ketiga yaitu metode praktik dan pengalaman nyata. Proses pembelajaran dikemas secara interaktif melalui penyuluhan, demonstratif, dan praktik langsung atau yang disebut hands-on. Dengan metode ini, siswa memperoleh pengalaman yang jauh lebih nyata dalam memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung proses belajar dan pengembangan keterampilan mereka. Lalu
kolaborasi sinergis multi pihak. Keberhasilan program ini tentu tidak lepas dari poin yang keempat, yaitu kolaborasi yang luar biasa. Hubungan sinergis antara dosen, mahasiswa, dan pihak sekolah belajar dengan sangat-sangat baik. Adapun kita bisa lihat foto di bawah, yaitu kerjasama yang harmonis ini membuat seluruh kegiatan terlaksana secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Lalu yang terakhir, dampak jangka panjang bagi para siswa. Nah, ini sebagai penutup, secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi besar dalam meningkatkan literasi digital, kesiapan kerja, serta daya saing siswa SMK Citra Negara era perkembangan kecerdasan buatan yang sangat masif ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian saran. Jadi, untuk saran pada kegiatan kami, yang pertama ialah mengadakan kegiatan yang serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan juga peserta agar manfaat literasi AI dapat dirasakan secara lebih luas lagi, bukan hanya di sekolah tertentu saja. Kemudian yang kedua, yaitu durasi kegiatan. Durasi kegiatan ini bisa kita tambahkan melalui sesi lanjutan atau pendampingan berkala sehingga peserta memiliki waktu yang lebih cukup untuk memahami dan mempraktikkan penggunaan dari AI yang ada pada saat ini. Kemudian yang ketiga, saran untuk kegiatan ini ialah guru juga perlu dilibatkan secara aktif sebagai peserta maupun fasilitator, bukan hanya siswa dari sekolah tersebut saja, agar materi AI lebih dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang keempat, sarannya ialah materi pelatihan sebaiknya dikembangkan dalam bentuk modul digital, video pembelajaran, dan juga media interaktif yang dapat diakses kembali oleh siswa setelah kegiatan selesai. Kemudian saran selanjutnya ialah evaluasi program. Evaluasi program perlu diperkuat lagi melalui pretest, post-test, penugasan, dan juga survei tindak lanjut untuk mengukur dampak kegiatan terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan juga minat siswa terhadap teknologi AI. Kemudian saran yang terakhir dalam kegiatan ini ialah kerjasama dengan perguruan tinggi, industri teknologi, komunitas AI, dan pemerintah perlu ditingkatkan lagi guna mendukung keberlanjutan program serta pengembangan sumber daya manusia yang siap menghadapi transformasi digital. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai luaran seperti artikel publikasi ataupun video dokumentasi dari kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhannya akan kami cantumkan pada deskripsi video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.